Ya, sementara itu pemirsa Toyota Motor diperkirakan akan membukukan penurunan laba pada periode Juli hingga September. Dan ini akan menjadi penurunan laba pertama dalam 2 tahun terakhir. Toyota Motor diperkirakan membukukan penurunan laba pada periode Juli hingga September. Ini akan menjadi penurunan laba pertama dalam 2 tahun. Segmen paling menguntungkan Toyota di pasar utama adalah mobil hybrid yang bertenaga bensin. Segmen ini menghasilkan margin laba paling tinggi daripada mobil bensin. Menurut data perusahaan, kendaraan hybrid menyumbang 41% dari total. Namun penjualan dan produksi Toyota menunjukkan penurunan. Penjualan Toyota secara global turun 4% dan jumlah produksi turun 7%. Toyota juga menghadapi penangguhan pengiriman 2 model di Amerika Serikat dan persaingan ketat dari produsen Cina. Laba operasi Toyota akan menurun sebesar 14% secara tahunan pada Juli hingga September, menjadi 1,2 triliun yen. Ini menjadi penurunan laba pertamanya sejak kuartal yang sama pada tahun 2022. Strategi Toyota memperluas penjualan kendaraan hybrid di Amerika Serikat membuatnya kurang terpapar pada pengurangan subsidi EV atau perubahan kebijakan potensial serupa di Amerika Serikat tergantung pada hasil pemilihan Presiden Amerika Serikat minggu ini. Menurut data perusahaan, kendaraan hybrid menyumbang 41% dari penjualan global Toyota pada Juli hingga September, atau 1,1 juta kendaraan. Termasuk merek mewah Lexus dibandingkan dengan 33% pada periode sama di tahun lalu. Di antara produsen mobil lama, Toyota dianggap sebagai salah satu yang paling lambat mengembangkan EV. Kendaraan listrik bertenaga baterai hanya menyumbang 1,5% dari penjualan globalnya dalam 9 bulan pertama tahun ini. Pimpinan Toyota Akio Toyoda bulan lalu berpendapat masa depan kendaraan listrik akan menyebabkan hilangnya lapangan pekerjaan di seluruh industri otomotif. Toyota mempertahankan estimasi laba tahun penuhnya tidak berubah ketika melaporkan laba untuk kuartal April hingga Juni dan memperkirakan penurunan 20% dibandingkan dengan tahun keuangan sebelumnya karena investasi yang diharapkan baik dalam strategi maupun pemasoknya. Bagi sumber IDXNO. Dan sebelum kami akhiri pemirsa, hingga pukul 9:27 berdasarkan data yang kami himpun, indeks harga saham gabungan masih melemah dan lagi-lagi turun lebih dari 1%, ya David, 1,12%, kembali ke 7.300 level psikologis. Tadi bahkan sudah sempat menyentuh level terendah 7.295. Kemudian nilai tukar rupiah menguat 0,34% di 15.774 dengan deretan saham-saham yang menjadi gainers pemirsa. Pada pagi hari ini antara lain adalah PTRO, kemudian KPIG atau MNC Land, TINS, Avia, kemudian beberapa saham lainnya. Dan losersnya pemirsa masih ada Bumi di sana, kemudian BBCA, BMRI, kemudian ada PANI pemirsa ya. Dan juga ada Adaro. Yang pertama adalah BRMS pemirsa. Itu dia data mengenai update di mana indeks harga saham gabungan masih turun dalam. Baik pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Market Buzz. Akhirnya saya David San Oval. Saya Prisa Somodatu, terima kasih dan sampai jumpa.